Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Syahputra, mahasiswa Universitas Islam Indragiri, Prodi Manajemen dengan NIM 1012410101107. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi makro. Yang pertama, pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari fenomena ekonomi secara keseluruhan pada tingkat nasional atau internasional. Berbeda dengan ekonomi mikro yang fokus pada perilaku individu atau perusahaan. Ekonomi makro melihat gambaran besar seperti total produksi barang dan jasa, tingkat pengangguran, inflasi, serta kebijakan ekonomi pemerintah dan bank sentral. Baiklah, kita selanjutnya ke tujuan ekonomi makro. 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memastikan perekonomian tumbuh secara stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. 2. Menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi agar harga barang dan jasa tidak naik terlalu cepat atau malah deflasi. 3. Mencapai tingkat pengangguran yang rendah, menciptakan kesempatan kerja yang cukup agar sebagian besar penduduk dapat bekerja. 4. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran agar hubungan ekonomi dengan negara lain tetap sehat dan tidak defisit besar. 5. Menciptakan pemerataan pendapatan, mengurangi kesenjangan ekonomi antar lapisan masyarakat. Variabel utama dalam ekonomi makro. Yang pertama ada produk domestik bruto atau PDB. PDB merupakan total nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Biasanya 1 tahun. PDB menjadi ukuran utama untuk menilai seberapa besar aktivitas ekonomi suatu negara. Di sini ada 2 jenis PDB. Pertama ada PDB nominal, yaitu dihitung berdasarkan harga pasar saat ini. Yang kedua ada PDB real yang akan disesuaikan dengan inflasi sehingga menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya. Yang kedua ada inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dari waktu ke waktu. Inflasi diukur menggunakan indeks harga konsumen atau CPI. Inflasi yang moderat bisa menjadi tanda ekonomi sehat. Tapi inflasi terlalu tinggi atau deflasi, penurunan harga secara umum bisa merugikan perekonomian. Ketiga, pengangguran. Tingkat pengangguran mengukur persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi aktif mencari kerja. Ada beberapa jenis pengangguran, misalnya pengangguran friksional, yaitu karena peralihan pekerjaannya sementara. Kedua, pengangguran struktural, akibat ketidaksesuaian keterampilan pekerjaan dengan kebutuhan pasar. Ketiga, pengangguran siklis, akibat penurunan aktivitas ekonomi. 4. Kebijakan fiskal, yang merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan negara atau yang disebut pajak. Contohnya, menaikkan pengeluaran untuk proyek infrastruktur agar mendorong pertumbuhan, menurunkan pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat. 5. Kebijakan moneter, dijalankan oleh bank sentral seperti Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Contohnya, menurunkan suku bunga agar investasi meningkat, meningkatkan suku bunga untuk mengendalikan investasi. 6. Ada neraca pembayaran, catatan semua transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lain termasuk perdagangan, barang dan jasa, investasi, dan transfer uang. Neraca pembayaran
yang seimbang penting agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Ada hubungan variabel makroekonomi. PDB dan pengangguran berhubungan terbalik atau hukum Okun. Jika ekonomi tumbuh, pengangguran biasanya turun. Inflasi dan pengangguran bisa punya hubungan jangka pendek, di mana menurunnya pengangguran bisa menyebabkan inflasi naik. Kebijakan fiskal dan moneter digunakan untuk menjaga keseimbangan variabel-variabel ini agar ekonomi tetap stabil dan berkembang. Contoh kasus ekonomi makro. Saat resesi atau kontraksi ekonomi, pemerintah bisa meningkatkan belanja publik dan menurunkan pajak untuk merangsang konsumsi dan investasi. Jika inflasi terlalu tinggi, bank sentral bisa menaikkan suku bunga untuk memperlambat peredaran uang dan menekan kenaikan harga. Ada juga beberapa persoalan ekonomi makro yang sering muncul. Pertama adalah permasalahan perbankan dan kredit terkendala atau macet. Permasalahan kedua yaitu terjadinya krisis nilai tukar uang di dalam dan di luar negeri. Terakhir, permasalahan pada konteks bisnis terkait pertumbuhan ekonomi. Baik, itu tadi pembahasan dari saya seputar apa itu ekonomi makro. Terima kasih atas perhatiannya. Fakultas Ekonomi Hebat, Unisi Berjaya dan Gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.